Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Monica. Saya dari Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2025 Universitas Samudra. Saya dari unit 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen peta. Dan yang komponen pertama adalah judul peta. Jadi judul peta ini berfungsi untuk memberikan informasi atau menggambarkan dari isi peta tersebut. Jika sudah kita membaca contoh, judul peta sekarang adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jadi kita tahu kalau peta ini akan memberikan atau menyajikan informasi mengenai Provinsi Aceh. Yang kedua adalah skala. Skala ini berfungsi untuk kita sebagai pembaca mengetahui jarak asli dan jarak pada peta. Jadi ini itu bisa membuat kita mengetahui perbedaan antara jarak asli dan jarak pada peta. Yang ketiga adalah mata angin. Mata angin ini berfungsi bagi kita untuk menentukan posisi yang benar. Jadi posisi atau arah utara kemana, timur kemana, selatan dan barat itu kemana. Dan selanjutnya adalah insert peta. Insert peta ini adalah peta tambahan. Dia biasanya berukuran lebih kecil dan juga dia itu bersifat untuk menjelaskan wilayah utama pada peta. Dan selanjutnya ada simbol ini adalah gambaran atau simbol yang terdapat pada peta. Dia biasanya belum memiliki informasi lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah legenda ini bisa dibilang jembatan informasi antara kartografer dengan para pembaca. Jadi simbol ini tuh menjelaskan lebih lanjut arti dari simbol-simbol tadi. Dan selanjutnya ada garis tepi. Garis tepi ini berfungsi untuk merapikan peta, jadi agar peta itu lebih rapi, dan biasanya mereka tuh saling terhubung pada sisi-sisinya. Dan selanjutnya ada sumber dapat membantu kita tahu dari mana para pembuat peta ini mengambil referensi atau sumber-sumber informasi pada saat membuat peta. Dan juga selanjutnya ada penerbit peta. Jadi penerbit peta ini adalah lembaga atau badan yang menerbitkan peta atau membuat peta. Jadi kita tahu di lembaga apa yang membuat peta ini. Dan selanjutnya ada tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta ini adalah tahun diterbitkannya peta atau tahun di mana para pembuat peta ini itu mencetak atau mempublikasikan peta ini kepada publik. Dan selanjutnya ada garis astronomis. Garis astronomis lintang bujur ini itu berfungsi untuk kita lebih akurat dalam menentukan titik lokasi. Jadi titik lokasinya itu lebih akurat dan absolut. Selanjutnya ada warna peta. Jadi warna peta ini untuk menunjukkan perbedaan geografis. Contoh warna biru untuk perairan, warna hijau kuning pada peta ini tuh untuk menunjukkan perbedaan ketinggian lahan dan sebagainya. Dan selanjutnya ada tipe huruf. Jadi tipe huruf ini berfungsi untuk menegakkan arti dari simbol-simbol pada peta tadi ya. Dan itu saya. Jadi hari ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Contohnya, soal pertama, jelaskan pengertian skala peta, sebutkan jenis, contoh, dan juga makna dari skala 1:250.000. Jadi pengertian skala peta adalah perbandingan jarak antara jarak pada peta dengan jarak asli. Contoh misalnya 1 cm pada peta itu mewakili 1 km pada jarak sebenarnya. Dan juga jenis skala peta yang pertama ada skala angka atau numerik. Dia biasanya ditunjukkan tuh pakai angka. Contohnya seperti ini, 1:250.000, 1:100.000. Contohnya seperti ini, dia tuh pakai angka. Sedangkan yang kedua itu adalah skala garis atau batang. Contohnya seperti ini,
Itu dia tunjukkan pakai garis. Setiap garis itu dibagi menjadi beberapa ruas. Setiap ruas ini itu menunjukkan jarak sebenarnya. Yang ketiga ada skala verbal, dia itu pakai kalimat deskripsi. Dia ditunjukin pakai kalimat deskripsi. Contohnya seperti ini tuh, 1 inci sama dengan 5 mil. Dan makna dari skala 1:250.000 adalah berarti 1 cm itu mewakili 250.000 cm pada jarak sebenarnya. Dan biasanya skala ini dipakai untuk menggambarkan pulau atau daerah-daerah kabupaten seperti itu. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan mendasar antara skala kadaster dan skala geografi dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi rupa bumi yang ditampilkan. Jadi skala kadaster itu adalah skala yang menampilkan rupa bumi itu secara detail dan biasanya dipakai untuk kayak menggambarkan tanah atau perkampungan. Dia itu detail-detailnya itu sangat atau rupa buminya ribu. Sedangkan geografi dia itu penggambaran itu lebih luas dan umum dan detailnya itu kurang. Biasanya itu menggambarkan bumi atau benua, dan pengaruhnya untuk rupa bumi yang ditampilkan yaitu tadi, kalau kadaster itu detail banget, jadi rupa bumi itu detail sekali, sedangkan geografi dia itu kurang detail karena gambaran itu lebih umum. Jadi untuk soal nomor 3, jika dua titik pada peta adalah 4 cm dan jarak di lapangan adalah 3 km, berapa skala petanya? Jadi yang pertama diketahui 4 cm 3 cm, 3 km kita ubah jadi cm, jadinya 300.000 cm. Jadi masukin rumus jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi 4 cm dibagi dengan 300 cm. Untuk mudah kita bagi aja semuanya. Pemilihan penyebutnya dengan angka yang sama yaitu 4 bagi 4 sama dengan 1, terus 300.000 dibagi 4 sama dengan 75.000 cm. Jadinya skalanya itu adalah 1:75.000. Soal nomor 4, bagaimana cara menghitung jarak sebenarnya jika pada peta berskala 1:100.000 dan jarak pemungkinkan ke garis pantai adalah 2 cm. Jadi jawabannya kita kali aja semuanya. 2 cm ini dikali dengan 100.000, jadinya 200.000 cm. Karena kita perlu ubah ke dalam 2 km, jadinya 200.000 cm dibagi aja dengan 100.000 cm sama dengan 2, jadi 2 km. Jawabannya 2 km.